diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran Bapak Ibu ya, kesuksesan dalam menjalankan aktivitas tugas kita sebagai pendidik ya. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Sehingga pada siang hari ini kita sudah sampai di hari yang ketiga pelatihan Dupak tahap 5. Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, pada hari yang ketiga kita akan membahas tentang pengembangan diri, unsur penunjang, dan nanti ada sedikit pelatihan tentang menghitung ya angka kredit yang dikumpulkan Bapak Ibu dalam upaya kenaikan pangkat dan golongan. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama dengan Ibu Narti ya, salah satu tim penilaian kredit Kabupaten Bogor. Bapak Ibu yang belum kenal ya, sudah kenal ya Ibu Narti. Beliau bersama dengan Bu Sadiah ya, dan teman-teman yang lain sebagai tim penilai kredit Bapak Ibu ya. Kalau mengajukan kenaikan pangkat dan golongan, maka Ibu Narti salah satu tim penilainya. Bapak Ibu, marilah acara ini sama-sama ya, untuk hikmatnya kita buka ya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, maka kegiatan kita ke depan ya nanti, dan sampai jam 3 atau setengah 4 ya, mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan juga dilancarkan ya, terutama kita ketergantungan dengan internet dan listrik ya. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita berdiskusi ya. Kita dengarkan dulu bersama paparan dari Ibu Narti ya tentang pengembangan diri, unsur penunjang, dan penghitungan angka kredit. Kepada beliau, Ibu Narti, dipersilahkan. Terima kasih Pak Dana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati sudah hadir pada acara seminar ini, bukan seminar ya, pelatihan ya, pada acara pelatihan Dupak ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pada saat ini internet kita bagus ya. Di sini cuacanya cukup mendung, jadi khawatir terganggu. Mudah-mudahan sih lancar ya sampai akhir. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Narti, alamat di Taman Bukit Asri Baru, Blok D4, nomor 19, Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor. Terima kasih Pak Darno. Kita ketemu kembali pada acara pelatihan Dupak ini. Mudah-mudahan pada acara ini semuanya berjalan sukses ya Pak Darno ya. Di sini cukup gelap, saya sudah sampai rumah ya. Oh ya, karena Desember Bu ini. Desember cuacanya nih, iya. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi pengembangan diri dan unsur penunjang, di mana materi tersebut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi jika Bapak Ibu nanti akan mengajukan kenaikan pangkat yang lebih tinggi. Baik, langsung saja saya tayangkan ya presentasinya untuk kali ini, yaitu tentang pengembangan diri dulu ya, pengembangan diri. Terlihat tidak Bapak Ibu ini? Sudah terlihat ya? Sudah ya. Di sini terlihat unsur utama dan penunjang tugas guru.
di mana pengembangan diri adalah salah satu unsur dari PKB, ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. PKB ini termasuk adalah unsur utama, di mana unsur utama ini terdiri dari pendidikan, pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. 1, 2, 3 ini merupakan unsur utama yang nanti masing-masing mempunyai nilai angka kredit yang harus dipenuhi oleh teman-teman jika ingin mengajukan kenaikan pangkat. Dan unsur yang keempat adalah unsur penunjang. Untuk pendidikan, ini bisa menjadi unsur utama, bisa juga unsur penunjang. Jika unsur pendidikan ini masuk ke dalam unsur utama, maka pendidikan ini harus pendidikan yang linier. Ijazahnya ijazah yang linier. Artinya tugas yang diampu, tugas Bapak Ibu sebagai guru ini sesuai dengan pendidikan yang dijalankan atau didapatkan ijazahnya. Kemudian yang termasuk unsur pendidikan ini juga yaitu diklat prajabatan dan memperoleh STTP. Ini adalah bagi golongan 3A yang mengajukan ke 3B. Unsur yang kedua ada pembelajaran. Pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Di antaranya yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini untuk guru mata pelajaran. Yang B, melaksanakan proses pembimbingan ini untuk guru bimbingan konseling. Sedangkan yang C adalah melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Yang C ini baik sebagai guru mata pelajaran maupun guru bimbingan konseling. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini adalah biasa sering menyebutnya PKB ya. PKB ini terdiri dari melaksanakan pengembangan diri, melaksanakan publikasi ilmiah, dan melaksanakan karya inovatif. Melaksanakan pengembangan diri ini materi yang akan saya sampaikan, yaitu termasuk unsur utama. Kemudian yang unsur penunjang adalah diantaranya perolehan gelar atau ijazah di luar bidang yang diampunya. Seperti saya yang katakan tadi bahwa pendidikan ini jika tidak linier maka dia termasuk ke dalam unsur penunjang. Kemudian yang termasuk unsur penunjang apalagi yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Kemudian yang C, perolehan penghargaan atau tanda jasa. Berdasarkan pasal 11 Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2009, dijelaskan bahwa unsur utama yang termasuk dalam melaksanakan pengembangan diri yaitu mengikuti diklat fungsional dan melaksanakan kegiatan kolektif guru. Nanti apa saja yang dimaksud dengan kegiatan diklat fungsional dan apa saja yang dimaksud dengan kegiatan kolektif guru, ini tentunya Bapak Ibu sudah sering melaksanakan ya, sudah sering mendapatkan sertifikat-sertifikat dan itu diantaranya mempunyai nilai angka kredit jika dalam pengajuannya nanti memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan. Kemudian unsur utama diantaranya yaitu yang termasuk PKB yaitu publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini yaitu membuat karya tulis ilmiah dan mempublikasikannya yang dapat berupa hasil penelitian, tinjauan ilmiah, buku pedoman, dan sebagainya. Nah, berapa angka kredit minimal yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu guru jika akan mengajukan kenaikan pangkat dari pengembangan diri dan dari publikasi ilmiah? Dari pengembangan diri, golongan 3A, 3B, 3C, itu harus terpenuhi minimal 3 pengembangan diri. Kemudian 3D, 4A, dan 4B, ini minimal 4 pengembangan diri harus terpenuhi. Kemudian 4C, 4D ini dibutuhkan 5 unsur pengembangan diri. Sedangkan unsur publikasi ilmiah dari 3A ke 3B ini tidak diperlukan ya, cukup pengembangan diri. Tapi jika Bapak Ibu akan melampirkan juga tidak jadi masalah ya, tidak apa-apa jika punya dan akan dilampirkan itu akan menambahkan nilai dari jumlah nilai PAK yang didapat. Kemudian untuk 3C ke 3B ke 3C ini yang dibutuhkan adalah 4 ya. Ya 3A ke 3B yang dibutuhkannya untuk
publikasi ilmiah dan karya inovatif ini 4, kemudian 3C itu 6, kemudian 3D itu 8. Kemudian yang 3D ke 4A ke 4B itu yang dibutuhkan 12. Kemudian 4C dibutuhkannya 14 dan 4D dibutuhkannya 20. Ini semua termasuk dalam kategori publikasi ilmiah yang harus dipenuhi minimal, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang, ini minimal harus dipenuhi. Selain dari unsur utama, unsur pembelajaran ya. Jika pengembangan dirinya lebih dari 3, bagus ya. Bagaimana kalau publikasi ilmiahnya lebih dari yang ditentukan? Boleh ya, semuanya ini adalah minimal. Jadi lebih bagus ya. Nah, pengembangan diri selama ini Bapak Ibu sudah melaksanakan ya, yaitu pengembangan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya, berupa diklat dan kegiatan kolektif guru. Diklat itu adalah kegiatan pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Berupa apa? Ya seperti ini ya Bapak Ibu lihat ya, seperti kursus, latihan, penataran maupun berbagai bentuk diklat yang lain yang diselenggarakan oleh P4TK, LPMP, LPPKS atau Badan Diklat Daerah, lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk perguruan tinggi yang bekerja sama atau mendapat izin operasional dari pemerintah daerah. Nah, guru dapat mengikuti diklat fungsional ini bisa atas kehendak sendiri ataupun dari penugasan oleh kepala sekolah. Jika Bapak Ibu ini mengikuti diklat atas kehendak sendiri, tetap harus mempunyai surat izin atau surat tugas dari kepala sekolah untuk mengikuti diklat. Untuk mendapatkan angka kreditnya, kegiatan diklat yang Bapak Ibu ikuti ini harus dilampirkan surat tugas ya, fotokopi surat tugas. Bukan surat tugas yang asli tapi fotokopi surat tugas ya. Fotokopi surat tugas yang dilegalisir, kemudian fotokopi sertifikat diklat yang dilegalisir, kemudian laporan hasil pelatihan. Selama ini yang saya periksa ada beberapa guru ya yang mengajukan kenaikan pangkat ini sertifikat asli yang dilampirkan. Jadi tidak perlu ya Bapak Ibu fotokopinya saja, tapi di fotokopi sertifikatnya saja dan disahkan oleh kepala sekolah. Kemudian laporan hasil pelatihan ini dijilid, dibuat satu kegiatan, satu laporan. Bentuknya seperti ini ya, prosedurnya, sistematikanya. Bagian awal ini memuat judul diklat yang diikuti, keterangan tentang kapan waktu dilaksanakan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan, ada tujuan dari penyelenggaraan diklat, kemudian lama waktu pelaksanaan diklat, surat penugasan ini surat penugasan bisa dari sekolah atau surat tugas dari dinas pendidikan. Misalnya Bapak Ibu ditugaskan, ada surat tugas dari dinas pendidikan itu dilampirkan dan ditambah juga surat tugas dari sekolah. Kemudian fotokopi sertifikat yang telah dilegalisir oleh sekolah. Kemudian bagian isi apa saja yang untuk laporan pengembangan diri ini? Yang pertama, uraian rinci dari tujuan diklat. Kemudian penjelasan isi materi yang disajikan. Kemudian tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru tersebut. Tindak lanjutnya apa? Dan apa yang akan dilaksanakan oleh guru tersebut itu nanti diuraikan ya dalam bagian isi. Kemudian dampak ini terhadap peningkatan kompetensi guru, juga dampak terhadap peningkatan kompetensi siswa. Kemudian yang kelima, penutup. Adapun bagian akhir ini berupa matriks. Ya, metrik ini harus ada. Metrik ini berupa ringkasan dari laporan yang sudah Bapak Ibu buat ini. Nah, seperti ini kolom-kolomnya. Di sini ada nama diklatnya apa,
tempat kegiatannya di mana, kemudian jumlah jam kegiatan diklat, nama-nama fasilitatornya, siapa saja di sini, kemudian mata diklat di sini ada di sertifikat ya. Kemudian nama penyelenggaranya siapa di sini, nama penyelenggara kegiatan, kemudian dampak. Nah, dampak di sini adalah dampak terhadap perubahan siswa, terhadap hasil belajar siswa. Berapa sih besaran angka kredit yang didapat dari kegiatan diklat? Jika Bapak Ibu mengikuti diklat 30 sampai 80 jam, ini nilainya 1 angka kreditnya. 81 sampai 180 angka kreditnya 2. 181 sampai dengan 480 angka kreditnya 3, dan seterusnya, ini paling tinggi 15. Namun tidak semua diklat namun tidak semua sertifikat yang ada tertera jumlah jamnya di sertifikat tersebut bisa dikatakan diklat ya. Nanti tim penilai juga akan merundingkan atau akan berdiskusi kepada tim penilai lain, apakah ini bisa dikatakan diklat ataukah ini bisa dikatakan kegiatan kolektif guru. Jadi tidak semua itu yang di sertifikat ada jumlah jamnya bisa dikatakan diklat. Kemudian berikutnya yang termaksud dari kegiatan pengembangan diri ya selain diklat adalah kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru ini adalah kegiatan guru dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Seperti apa? Di antaranya yaitu lokakarya atau kegiatan kelompok musyawarah kerja guru ya atau in-house training. Kemudian berikutnya yaitu mengikuti baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta pada seminar, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Jadi Bapak Ibu bila mengikuti kegiatan seminar atau kegiatan bentuk-bentuk kelompok kerja guru ya atau MGMP dan sebagainya, bila sebagai pembahas itu tetap nanti akan membuat laporannya seperti peserta ya. Kemudian yang C, mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Yang berikutnya adalah kegiatan MGMP. Di sini MGMP termasuk kegiatan kolektif guru ya. Tidak seperti tahun-tahun 2017 ke bawah ya, yang MGMP ini bisa termasuk diklat. Tapi kalau sekarang MGMP ini termasuk kegiatan kolektif guru. Kalau kegiatan kolektif guru ini melaksanakannya dengan menggunakan sistem paket, bisa 1 tahun dilaksanakan sebanyak 4 paket. Di mana setiap satu paketnya ini memerlukan 3 kali pertemuan. Ya, bisa 3, bisa 4 kali pertemuan, tergantung luas materi yang akan dibahas dalam MGMP tersebut. Dan 1 kali pertemuan ini masing-masing 3 jam pelajaran. Satu pelajarannya adalah 60 menit. Nah, MGMP ini termasuk kegiatan kolektif guru yang mempunyai nilai 0,15. Satu sertifikat 0,15 jika MGMP tersebut tidak melaksanakan dengan sistem paket. Apabila MGMP tersebut melaksanakan dengan sistem paket, maka satu paketnya ini akan bernilai 0,15. Jika 1 tahun mengadakan 4 paket, berarti 0,15 dikali 4. Jika guru tersebut mengikutinya dengan hanya 2 kali atau 2 paket saja yang diikuti, maka angka kreditnya yaitu 2 dikali 0,15. Ya, seperti ini ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau mengikuti 2 paket, berarti 2 kali 0,15. Jadi nilai angka kredit yang didapat oleh guru tersebut, jika mengikuti 2 paket, jadi angka kreditnya 0,3. Jadi tinggal mengalihkan saja. Seperti itu.
Apakah setiap paket yang diikuti oleh guru tersebut harus dibuat laporannya? Tentu saja, ya. Semua paket-paket yang diikuti ini harus dibuat laporan. Masing-masing satu laporan, satu paket. Jadi kalau 4 paket berarti 4 laporan atau 4 laporan kegiatan. Seorang guru dapat memperoleh angka kredit dari kegiatan MGMP ini paling sedikit hadir sebanyak 85%. Ini nanti ketua MGMP-nya yang akan merekap keikutsertaan peserta tersebut dalam kegiatan kolektif selama 1 tahun. Dan rekap keikutsertaannya ini nanti dilampirkan di dalam laporan pengembangan diri dari MGMP tersebut. Dan sertifikat MGMP ini harus ditandatangani oleh kepala dinas atas ajuan atau atas usulan dari ketua MGMP. Seperti diklat fungsional, kegiatan kolektif guru juga bisa diikuti atas dasar penugasan atas kehendak sendiri atau penugasan dari kepala sekolah. Untuk keperluan pemberian angka kredit, bukti fisik yang harus disertakan yang pertama adalah fotokopi surat tugas dari kepala sekolah, kemudian laporan untuk setiap kegiatan, ya, laporan untuk setiap kegiatan seperti halnya dengan diklat fungsional, kegiatan kolektif pun harus dibuat laporannya. Bagian awalnya dari laporan tersebut yaitu memuat judul kegiatan yang diikuti, keterangan kapan waktu pelaksanaannya, di mana kegiatan dilaksanakan, dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan, lama waktu pelaksanaan kegiatan, surat tugas, surat persetujuan dari kepala sekolah, fotokopi sertifikat. Itu ya, ini termasuk bagian awal. Kemudian bagian isinya ini terdiri dari tujuan yang dilakukan, penjelasan isi kegiatan, tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan, dan yang berikutnya penutup. Ini termasuk bagian isi. Bagian akhir yang berupa lampirannya ini ada 2 yang dilampirkan selain dari metrik, ya. Kalau diklat fungsional itu hanya metrik bagian akhirnya, tapi kalau kegiatan kolektif guru ini makalahnya, materinya yang disajikan ini harus dilampirkan. Baik dia sebagai pembahas maupun dia sebagai peserta, ini harus dilampirkan. Metriknya seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini ada nama kegiatan, yang kolom berikutnya adalah peran guru. Sebagai apa di sini? Apa sebagai peserta, apa sebagai pemakalah. Kemudian institusi penyelenggaranya. Kemudian tempat kegiatan, waktu kegiatan, nama-nama fasilitator, dan dampak. Dampaknya ini yaitu dampak terhadap guru dan dampak terhadap siswa. Ini metrik yang harus dibuat dan harus ada dalam sebuah laporan pengembangan diri. Besaran angka kredit yang diikuti seperti lokakarya atau MGMP ya, ini angka kreditnya 0,15. Kemudian kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, atau pertemuan ilmiah yang lain, jika sebagai pembahas atau pemakalah nilainya 0,2, dan sebagai peserta nilainya 0,1. Untuk kegiatan kolektif lainnya yaitu in-house training, ini nilainya 0,1. In-house training ini harus ditandatangani oleh kepala dinas ya, sertifikatnya harus ditandatangani kepala dinas, minimal Kabid. Baik, kita lanjutkan saja kepada unsur penunjang. Unsur penunjang juga salah satu yang harus ada di dalam pengajuan kenaikan pangkat. Ya, ini kita masih menggunakan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Apa saja yang termasuk unsur penunjang? Berkas-berkas Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki nanti bisa dilihat
apakah dia termasuk unsur penunjang atau termasuk unsur yang lain. Yang termasuk unsur penunjang yang dari unsur utama ya, ini yang di awal tadi sudah saya jelaskan, pendidikan ini bisa menjadi unsur penunjang, bisa menjadi unsur utama. Di sini saya jelaskan dulu pendidikan yang menjadi unsur utama. Pendidikan yang menjadi unsur utama jika dia berijazah S3, mengajukan ijazah S3 atau doktor, nanti di PAK-nya itu harus mencukupi nilai 200. Jika S2, nanti di PAK-nya harus mencukupi 150. Jika S1, nilai PAK-nya 100. Ini angka kredit di PAK ya. Apa saja yang dilampirkan jika mengajukan kenaikan pangkat ini melampirkan ijazah sebagai nilai unsur utama. Yaitu yang pertama dilampirkan adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh kampus. Kemudian surat izin belajar atau surat tugas belajar. Dan ditambah lagi surat penggunaan gelar di sini. Surat penggunaan gelar. Kemudian akreditasi minimal B. Jadi kalau akreditasinya C itu tidak bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Jadi minimal B. Jika ijazah dari luar negeri harus disahkan oleh Dirjen Dikti atau Kemendikbud Dikti. Jadi untuk sekarang dan selanjutnya harus dilampirkan surat penggunaan gelar. Jika tidak ada surat penggunaan gelar, maka ijazah tersebut tidak bisa diajukan sebagai angka kredit untuk kenaikan pangkat sebagai unsur utama maupun unsur penunjang. Jadi tetap harus ada itu. Kemudian mengikuti pelatihan dan prajabatan bagi guru calon pegawai atau program induksi ini melampirkan sertifikat prajabatannya ya yang mempunyai angka kredit 3. Nah, ini yang termasuk pendidikan sebagai unsur penunjang. S3 ini angka kreditnya 15, S2 angka kreditnya 10 dan S1 angka kreditnya 5. Sama dengan unsur utama, sebagai unsur penunjang pun yang dilampirkan sama ya, ini ijazah yang dilegalisir oleh kampus, surat izin belajar, tugas belajar, kemudian surat penggunaan gelar, kemudian ban PT minimal B, dan apabila ijazah dari luar negeri, maka harus disahkan oleh Dirjen Dikti atau Kemendikbud Dikti. Semua ini harus dilampirkan, harus lengkap. Jika tidak ada salah satunya, maka ini akan tidak bisa diajukan lagi. Ya, tidak bisa diajukan. Maka Bapak Ibu yang mempunyai ijazah yang belum diajukan untuk kenaikan pangkat, segeralah urus surat-suratnya dari sekarang. Terutama yang surat penggunaan gelar ini masih banyak yang belum memiliki. Ya, untuk Desember ini adalah paling akhir untuk pengurusan surat penggunaan gelar untuk Desember ini. Jadi segeralah diurus biar ijazah tersebut bisa diajukan untuk kenaikan pangkat dan mendapatkan angka kredit. Yang termasuk unsur penunjang berikutnya adalah melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Di antaranya yang pertama, membimbing siswa dalam praktik kerja nyata atau praktik industri. Ini untuk SMA ya. Untuk SMP, kegiatan ekstrakurikuler dan yang sejenisnya. Ini mempunyai nilai 0,17. Untuk mendapatkan nilai angka kredit ini, apa saja bukti fisik yang disertakan, yaitu surat tugas dan laporan hasil membimbing siswa. Tentu saja, kegiatan ini harus sesuai dengan spesialisasi keahlian atau kependidikannya
dan siswa yang dibimbing pun adalah siswa tempat guru tersebut bertugas. Kegiatan lainnya yang mendukung tugas guru yaitu sebagai pengawas ujian, baik sekolah maupun nasional, ini nilainya sama 0,08. Apa saja yang dilampirkan? Bukti fisiknya adalah SK dari kepala sekolah. Berikutnya, unsur penunjang yang lain adalah menjadi anggota organisasi, profesi. Jika sebagai pengurus aktif nilainya 1 dan anggota aktif nilainya 0,75. Bukti fisik yang disertakan jika ingin mendapatkan angka kredit yaitu SK, kemudian fotokopi kartu anggota, dan surat pernyataan dari ketua bahwa yang bersangkutan aktif sebagai pengurus atau sebagai anggota. Yang keempat, menjadi anggota kepramukaan. Sebagai pengurus aktif nilainya 1, sebagai anggota aktif nilainya 0,75. Bukti fisik yang ditampilkan adalah SK dan fotokopi kartu anggota pramuka. Menjadi tim penilai angka kredit, ini nilainya 0,04. Kemudian menjadi tutor atau pelatih atau instruktur, nilainya juga 0,04. Apa saja yang dilampirkan, yaitu surat tugas, fotokopi jadwal kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan. Ini tentu saja harus sesuai dengan bidang yang diampunya. Yang ketiga, subunsur penunjang, yaitu memperoleh penghargaan atau tanda jasa, atau sering juga disebut Satya Lancana. 30 tahun ini nilainya 3, 20 tahun nilainya 2, dan 10 tahun nilainya 1. Apa yang dilampirkan? Yaitu sertifikat atau piagam. Ini fotokopinya saja dan dilegalisir ya. Kemudian memperoleh penghargaan tanda jasa yang lain seperti penghargaan atau prestasi dalam pengabdiannya secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan. Selain itu, guru yang mendapat penghargaan atau guru berprestasi, ini juga nilai angka kreditnya bisa diajukan, yaitu nilainya 1. Bukti fisiknya yang dilampirkan adalah sertifikat atau piagam yang fotokopinya ya dilegalisir. Untuk ijazah, di sini yang dinilai, kita melihat yang pertama itu akreditasi BAN PT. Minimal B ya. Kemudian bukan pendidikan kelas jauh. Pendidikan kelas jauh yang diakui hanyalah pendidikan universitas terbuka. Ya, pendidikan kelas jauh yang disetujui atau diakui untuk penilaian angka kredit yaitu universitas terbuka. Kemudian berikutnya adalah SK atau surat izin belajar. Ini dilihat juga ya. Apakah perguruan tinggi yang diikuti tersebut jaraknya dekat atau dalam arti 60 km, maka dia mendapatkan surat izin belajar dari dinasnya. Tapi jika jaraknya jauh, di atas 60 km, maka guru tersebut yang mengikuti pendidikan itu bukan lagi surat izin belajar, tapi surat tugas belajar. Di mana surat tugas belajar ini nanti ada juga SK pembebasan sementara. Karena jarak yang terlalu jauh, tidak mungkin guru tersebut sambil melaksanakan tugasnya sebagai guru, juga sebagai mahasiswa ya. Jadi tidak bisa dilaksanakan secara bersama-sama, maka guru tersebut yang mengikuti pendidikan akan mendapatkan SK pembebasan sementara. Tentu saja konsekuensinya hak-haknya nanti juga akan tidak bisa, kalau dia bebas mendapatkan SK pembebasan sementara, maka hak-hak sebagai guru seperti
sertifikasinya juga tidak akan diberikan. Kemudian yang berikutnya adalah SK pengaktifan atau pengangkatan kembali. Jika guru tersebut sudah lulus kuliahnya, sudah mendapatkan ijazah, maka guru tersebut nanti akan bertugas kembali sebagai guru dan mendapatkan SK pengaktifan atau pengangkatan kembali dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang ketujuh, kualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugas. Kemudian terakreditasi BAN PT. BAN PT ini Bapak Ibu bisa lihat di alamat ini, nanti masing-masing bisa dilihat ya alamat yang untuk melihat akreditasi masing-masing perguruan tinggi. Ini ada undang-undang bagi pegawai negeri yang mengikuti, yang akan melaksanakan studi lanjut ya. Di sini bisa Bapak Ibu buka nanti di Google, kalau diuraikan di sini nanti tidak cukup waktunya. Di antaranya ini membahas bahwa kelas jauh yang hanya diakui adalah universitas terbuka. Ya ini nanti Bapak Ibu bisa baca ya, bisa buka di Google dari alamat-alamat websitenya ini sudah saya berikan. Nah ini alamat BAN PT ya, bentuknya tampilannya seperti ini, dan ini contohnya BAN PT yang Bapak Ibu nanti harus lampirkan, yaitu BAN PT yang saat Bapak Ibu kuliah, bukan setelah Bapak Ibu lulus. Misalnya Bapak Ibu lulus kuliahnya dari tahun 2015 sampai 2017, maka akreditasinya di antara 2015 sampai 2017 yang dilampirkan. Bukan akreditasi tahun sekarang, bukan ya. Tapi ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan tugas belajar atau melaksanakan belajar di perguruan tinggi. Di sini nanti ada ketahuan tahun-tahunnya ya, akreditasinya apa dari perguruan tinggi tersebut. Ini salah satu contoh surat izin belajar, dan ini contoh surat tugas belajar ya. Kemudian ini surat pembebasan sementara sebagai guru, jabatan fungsional guru. Jika guru tersebut melaksanakan tugas belajar, maka mendapatkan SK pembebasan sementara jabatan fungsional sebagai guru. Dan setelah lulus, nanti mengurus kembali surat pengangkatan sebagai guru, jabatan fungsional guru. Nah ini contoh surat penggunaan gelar yang harus dilampirkan untuk saat ini dan seterusnya. Surat penggunaan gelar ini diurus dan bisa terbit surat ini sekitar 5 bulan sampai 6 bulan ya, cukup lama pengurusannya surat ini, surat penggunaan gelar. Jadi harus diurus dari sekarang jika Bapak Ibu akan mengajukan kenaikan pangkat periode berikutnya. Ini ada surat edaran dari Dikti tanggal 23 September 2002 yang menyatakan bahwa masyarakat harus berhati-hati dan waspada jika ada berbagai pendidikan tinggi yang menawarkan kemudahan-kemudahan, di antaranya menawarkan berbagai macam gelar dari luar negeri atau gelar-gelar dari lembaga yang menggunakan nama-nama asing. Nah, seperti ini ya, nama-nama asing yang keren-keren ini. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai mengikuti tapi tidak mendapatkan angka kredit dan tidak bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Ya, ada juga yang menawarkan berbagai macam kemudahan seperti halnya alih kredit, mahasiswa pindahan, keringanan SPP, pembebasan SPP, beasiswa, kuliah jarak jauh, program ekstensi, kuliah mandiri, jaminan wisuda, pemendekan lama studi, dan kemudahan lain yang sejenis. Ada juga yang menawarkan berbagai program yang berbeda dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi, seperti halnya kelas paralel, kelas jauh, program kerjasama, kelas akhir, pekan, kelas eksekutif, program yang dipadatkan, ujian persamaan, dan bentuk lain yang sejenis. Ini juga harus hati-hati ya.
Jangan sampai Bapak Ibu sudah kuliah tapi tidak mendapatkan angka kredit atau ijazah tersebut tidak bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Untuk mencegah terjadinya kekecewaan terhadap mutu dan legalitas pendidikan tinggi, maka masyarakat ini diharapkan mencari informasi langsung di Direktorat Dikti atau Koordinator Kepres Wilayah setempat tentang status prodi atau lembaga pendidikan tinggi. Mencari informasi langsung ke Ban PT tentang peringkat akreditasi prodi lembaga pendidikan tinggi. Ini alamatnya ya, Bapak Ibu bisa buka di sini. Demikian Bapak Ibu yang materi pengembangan diri dan unsur penunjang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sudarno. Silakan Pak Sudarno. Materi-materi yang telah saya sampaikan tadi dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, dan nanti bila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Untuk ini saya kembalikan kepada Pak Sudarno. Pak Sudarno. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Di saya drop. Ya. Halo, Bu. Ya, silakan Ya. Pak Darno. Itu ada yang absen dulu tuh. Silakan, Bu Neneng apa siapa tuh yang di chat? Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Narti. Waalaikumsalam, dengan Ibu Neneng ya? Iya Ibu, dari SMP 3 Ciawi. SMP 3 Ciawi ya, Bu Iya. Neneng. Ibu gini, untuk pengembangan diri dari 3D ke 4A harus ada 4 ya Bu ya? 3D ke 4A. Iya, ada Dari 4. 3D ke 4A. Ke 4A. 3D ke 4A. Itu yang ditanyakan apa? Pengembangan dirinya ya? Iya, yang ditanyakan apakah sertifikat yang tidak ada jumlah jamnya boleh dilampirkan dalam pengembangan diri saat kenaikan pangkat? Iya. Ada lagi, Ibu? Udah aja, Bu. Sudah, cukup. Iya, makasih. Baik, iya sama-sama. Langsung dijawab ya, Pak Darno ya? Ya, Ibu Neneng. Iya, Bu, langsung. Ya, Ibu Neneng. Ya. Untuk sertifikat yang tidak ada jumlah jamnya, Ya. itu bisa dikatakan kegiatan kolektif. Ya, jika di situ penyelenggaranya resmi, ya, yang sudah saya tampilkan tadi, itu jika tidak ada jumlah jamnya, kita dihitungnya per hari. Misalnya Ibu melaksanakannya berapa hari di situ, kan ada tanggalnya ya Bu ya? Iya. Ya, ada tanggalnya. Kita menghitungnya per hari. 0,1 satu harinya gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya cuma 1 hari kita hitung. Ada seminar sehari gitu Bu. Itu kita nilai 0,1 nilainya. Oh, tapi ada nilainya Bu ya? Ada nilainya jika penyelenggaranya sesuai dengan yang saya tampilkan tadi ya kriterianya. Resmi ya Bu ya, resmi gitu ya? Iya, kalau resmi ya nilainya 0,1. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu Neneng. Ya, sepertinya dilanjutkan aja, Bu. Dilanjutkan saja ya. Ya. Baik Bapak Ibu, sambil nanti memikirkan apa yang ditanyakan, kita lanjut saja dengan praktik menghitung angka kredit. Di sini akan saya. Iya Bu, izin bertanya Bu, boleh? Oh, izin bertanya, ya. Perkenalkan nama saya Ibu Nova dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya tanyakan Bu, Iya. Kalau misalnya ada pelatihan gitu Bu, tetapi jumlah jamnya itu hanya 28 JP, itu bagaimana ya Bu? Apakah terhitung yang seperti yang Ibu katakan per hari atau
nggak terhitung atau seperti apa gitu. Iya, Terima kasih, Bu. iya, terima kasih sama-sama Ibu Nova. Jauh sekali Ibu Nova dari Riau. Dari Kepulauan Iya. Riau, Bu, bukan Riau. Kepulauan Riau ya. Iya, kalau Riau Pekanbaru. Iya. Ibu Nova, jika pelatihan sesuai kriteria penyelenggaranya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, jika tidak ada jumlah jamnya cuma 28, artinya di bawah 30 ya, sesuai kriteria yang ditentukan nilai 1. Di bawah 30 itu kita lihat di situ kriterianya, bagaimana materi yang disampaikan, luas padatnya, luas lingkupnya materi tersebut. Nanti kita bisa rundingkan dengan teman-teman sesama tim penilai, apakah ini termasuk kegiatan seminar, apa ini kegiatan workshop, apa ini kegiatan diskusi dan sebagainya, itu nanti kita rundingkan. Tapi kalau misalnya nanti dia memenuhi kriteria sebagai workshop, kita nilai 0,15. Jika dia memenuhi kriteria sebagai seminar saja, ya, karena dia di bawah 30 tidak bisa dikatakan diklat, ya. Karena kriteria diklat itu kan minimal 30. Maka kita melihatnya di sini dengan seminar 0,1 atau 0,2 gitu. Kita kalau 0,28 ini kita nilai 0,2. Jadi sehari atau 2 hari ini diklatnya. Pelatihannya sehari atau 2 hari? Kemarin workshop, Ibu. Workshop, berarti ini workshop ini kita nilai 28, berarti 0,15 nilainya. Begitu. Iya, dan bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Tapi tidak satu nilainya. Iya, sama-sama Ibu Nova. Baik, sambil menunggu yang lain, di sini akan saya tampilkan studi kasus untuk memecahkan soal-soal penghitungan angka kredit. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti semua ya ini. Soal-soal yang saya tampilkan di sini ada 3 soal. Yang pertama ini Bella Sapira, SPD, Jabatan Guru Muda Pangkat Penata Tingkat 1 Golongan Ruang 3D, TMT 1 April 2016, mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Cibinong. Dan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang mempunyai penilaian kinerja sebagai guru 50 dan sebagai kepala sekolah mendapat nilai 20. Ini artinya Bella Sapira ini adalah seorang kepala sekolah. Tentunya seorang kepala sekolah ini jika akan mengajukan kenaikan pangkat, maka penilaian kinerja yang dilampirkan ini harus dibuat 2. 1, penilaian kinerja sebagai guru, dan yang kedua penilaian kinerja sebagai kepala sekolah. Di sini dikatakan bahwa Bella Sapira ini mendapatkan penilaian kinerja ini 50 sebagai guru ya. Nilai maksimal sebagai guru itu PKG nilai maksimal adalah 56 ya. Dia mendapatkan nilai 50. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari nilainya, jadi 50 dibagi 56. Ya, dikali 100. Apakah dia nanti kategorinya baik atau cukup atau sangat baik. Kemudian sebagai kepala sekolah, nah ini ada PKG-nya, ada penilaian kinerjanya ya. Dia nilainya 20. Nilai tertinggi dari penilaian kinerja kepala sekolah itu 24. Jadi 20 dibagi 24 dikali 100. Jadi nilainya berapa nanti? Apakah dia termasuk baik atau cukup ya? Ini nilai penilaian kinerja yang didapat Bella Sapira. Kemudian Bella Sapira ini dalam 4 tahun terakhir memperoleh angka kredit dari kegiatan pengembangan diri 6. Ya, angka kredit pengembangan dirinya 6. Kemudian publikasi ilmiahnya dan karya inovatif nilainya 8. Ya, 4 angka kredit pengembangan diri, 6 angka kredit publikasi ilmiah dan karya inovatif, 8 angka kredit kegiatan penunjang. Ini yang diperoleh Bella Sapira selama 4 tahun.
Nah, Bapak Ibu silahkan dipecahkan soal ini. Berapakah total nilai angka kredit Bella Sapira SPD dalam waktu 4 tahun? Di sini diketahui kan sebagai guru dia 50 nilainya ya, sebagai kepala sekolah nilainya 20. Ini penilaian kinerjanya. Jadi nanti Ibu hitung dulu nilai PK-nya. PK-nya dulu dihitung, baru nanti dijumlah dengan nilai-nilai PD dan PI-nya serta penunjangnya. Silakan Bapak Ibu dicoba untuk menjumlahkan berapa totalnya. Ya, ini lebih jelas lagi ya. Jadi PK sebagai guru nilainya 50, kemudian PK sebagai kepala sekolah nilainya 20. Sekarang dicari dulu nilai 50 ini kategorinya baik atau cukup? Dan kalau baik itu berapa nilainya? Ada yang sudah selesai menghitung? Kita pertama melihat nilai PK gurunya dulu ya. 50 per 56 dikali 100 berapa Bapak Ibu nih nilainya? 50 dibagi 56 dikali 100. Berapa nilainya? $89,28. Iya, betul. 89 ini kategorinya baik ya, Ibu ya. Oh, ya. Ya, kemudian baik itu nilainya berapa? Kalau 3D itu nilai yang dibutuhkannya itu per tahun adalah berapa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Waktu kemarin di hari pertama ya, yang unsur pembelajaran PKG itu sudah disampaikan ya oleh Bu Sadia. 3D itu dibutuhkannya untuk penilaian kinerja itu berapa angka kreditnya dari unsur pembelajaran? 19,5 ya. Dari nanti 19,5 ini dibagi 2 ya, 25% dari 19,5 itu untuk PK guru dan 75% untuk penilaian kerja kepala sekolah. Baik, di sini sudah diketahui nilainya baik ya. Kemudian sebagai kepala sekolah 20 per 24 dikali 100 berapa ini? Nilainya baik atau cukup? Berapa nilainya? 20 per 24, 20 dibagi 24 dikali 100. 20 dibagi 24 dikali 100 berapa? Dua dibagi 24 dikali 100 nilainya adalah 83 ya. Nah, 83 ini kriteria baik. Nah, sekarang sudah kita lihat di sini sebagai guru baik, sebagai kepala sekolah baik. Coba Bapak Ibu, tayangan ini terlihat jelas tidak? Tampilannya. Ini tabel angka kredit per tahun. Terlihat jelas tidak Bapak Ibu ini? Tampilannya? Tidak Belum kelihatan, tampil. Bu. Belum tampil, Bu. Belum tampil ya? Iya. Oh, sebentar.
Bagaimana sekarang? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Sudah ya? Kelihatan, Bu. Ya, sudah. Mungkin di sini di peserta ini ada beberapa yang kepala sekolah mungkin ya. Nanti bisa tadi Bella Sapira itu golongannya 3D ya. 3D dan bernilai baik. Nah, seperti ini ya. Baik di sini ya, di kolom yang kedua, ini baik. Baik, 3D kita urut. Ini seperti matematika, ini mencarinya nih. Nah, ini berhenti di sini. Ya, 25%-nya baik. Itu nilainya 4,88. Kemudian sebagai kepala sekolah nilainya 75%. 75% dari angka kredit 19,50 adalah 14,63. Ini 14,3. Jadi jika digabung 4,88 ditambah 14,3 tetap. Jadi nilainya 19,50. Jadi seperti ini. Jadi nilainya 19,50. Kita kembali ke soal tadi. Kita kembali ke soal tadi. Ya, ini. Jadi jika dijumlah nilai PK sebagai guru dan nilai PK sebagai kepala sekolah, Bella Sapira ini nilainya 19,50. Ya. Jadi kalau kepala sekolah itu pada dasarnya nilainya sama ya jumlahnya berdasarkan golongan, hanya dia dibagi 2 ya, 25%-nya guru dan 75%-nya adalah sebagai kepala sekolah. Jadi PK-nya dibuat 2 ya, penilaian kinerjanya dibuat 2. Jadi jumlahnya tetap 19,50. Ini 1 tahunnya 19,50. Berapa kalau 4 tahun? Ya, silakan ya dijumlah. Kemudian ditambah dengan pengembangan dirinya 4, kemudian publikasi ilmiah dan karya inovatifnya 6. Kemudian di sini unsur penunjangnya 8. Berapa total dari angka kredit Bella Sapira SPD dalam kurun waktu 4 tahun. Silakan Bapak Ibu dihitung kembali ya. Tadi sudah diketahui ini penilaian kinerjanya 19,5, tapi belum dikalikan 4 ya, nanti Bapak Ibu dikalikan 4. Sudah ada yang selesai ini? Berapa total jumlahnya? PK penilaian kinerjanya berapa totalnya? 19,5 dikali 4. Angka kredit unsur utama itu unsur pembelajaran dari Bella Sapira berapa? Ditambah dengan unsur pengembangan diri 4, ditambah publikasi ilmiahnya 6, dan ditambah unsur penunjangnya 8. Berapa total angka kredit Bella Sapira SPD dalam kurun waktu 4 tahun?
Ada yang sudah selesai? Unsur pembelajaran atau penilaian kinerja itu 19,5 dari golongan 3D ya. Golongan 3D itu 19,5 dan tadi Bella Sapira juga sudah mendapatkan nilai 19,5, ini minimal baik ya yang didapatkan oleh Bella Sapira penilaian kinerjanya. 19,5 dikali 4 tahun berapa? 19,5 dikali 4 tahun? 78, Bu. 78. Iya, 78 betul ya. Ini dengan Ibu siapa nih? Ibu Nova ya? Iya, Bu, dengan Ibu Neneng juga ada tadi, Bu. Oh, dengan Ibu Neneng ya, dengan Ibu Neneng dan Ibu Nova. Nah, Ibu Neneng, Ibu Nova, dan yang lainnya. Tadi unsur pembelajaran sudah diketahui 78 yang didapat. Kemudian sekarang nilai lain dari unsur utamanya itu publikasi ilmiahnya Ibu Bella Sapira ini mendapatkan nilai 4 dari pengembangan diri, 6 dari publikasi ilmiah dan karya inovatif, dan 8 dari unsur penunjang. Jadi berapa totalnya? 78 ditambah 4 tambah 6 tambah 8. 96, Bu. 96 betul sekali. Mungkinkah Bella Sapira SPD dapat naik pangkat dalam waktu 4 tahun? Mungkin tidak? Mungkin, Bu. Mungkin. Jadi kita kembali lagi ke sini ya. Kita kembali lagi ke sini. Bentar ya. Kita kembali lagi. Nah, di sini Bu, Bapak Ibu lihat. 3D yang dibutuhkan nilainya 100 kan? Ya. Iya, Bu. 3D yang dibutuhkan nilainya 100. Sedangkan tadi Bella Sapira jumlahnya berapa? 96. 96. Jadi mungkinkah naik pangkat Bella Sapira dengan nilai yang 96 ini? Tidak cukup, Bu. Tidak cukup. Artinya Bella Tidak Sapira cukup. iya tidak Kurang cukup. 4. Ya, artinya nilainya kurang ya. Walaupun unsur pembelajarannya dia sudah mendapatkan 78. Kemudian pengembangan dirinya sudah dapat 4, tapi dia publikasi ilmiahnya hanya mendapatkan 6. Ya, sedangkan yang dibutuhkan berapa di sini? 8, ya. Jadi tidak cukup. Ya, ini. Jadi Bella Sapira ini nilainya kurang karena hanya mendapatkan 96 nilai yang dikumpulkan oleh Bella Sapira. Angka kredit yang dibutuhkan oleh golongan 3D ini adalah 100 ya. Minimal 100. Nah, Bapak Ibu sudah bisa menghitung ya sekarang ya. Jadi walaupun dia sudah 4 tahun, tapi dia belum mencukupi nilainya. Masih kurang. Kurang dari unsur apa? Unsur penunjangnya kurang ya. Minimal 10 ya, maksimal 10 ya unsur penunjangnya. Kemudian dia unsur pengembangan dirinya 4 sudah dapat. Tapi publikasi ilmiah dan karya inovatif ini angkanya 6, dia kurang 2 ya. Jadi Bella Sapira walaupun sudah 4 tahun tapi belum bisa dikatakan atau dipertimbangkan untuk naik pangkat ke golongan 4A, dari 3D ke 4A. Ini ada soal kedua. Ini lebih mudah ya Bapak Ibu. Nanti coba dipecahkan bersama-sama. Ropi Ahmad adalah guru bimbingan konseling pada SMP Negeri 1 Sukaraja.
dengan jabatan guru muda pangkat penata golongan ruang 3C 1 April 2017. Sebagai guru BK, Ropi Ahmad ini membimbing siswa 120 orang. Jika dalam waktu 4 tahun terakhir yang bersangkutan telah mengikuti program pengembangan diri dan mendapatkan angka kredit 4, serta menghasilkan publikasi ilmiah dan karya inovatif dengan angka kredit 6. Selama 4 tahun juga telah memperoleh 10 angka kredit untuk unsur penunjang. Dan memperoleh hasil penilaian kinerja guru nilainya itu 54 berturut-turut selama 4 tahun terakhir. Berapakah total nilai angka kredit Ropi Ahmad SPD dalam waktu 4 tahun? Coba ini dipecahkan ya. 3C yang dibutuhkannya itu angka kreditnya berapa dari unsur pembelajaran? 3C. Coba kita kembali lagi di sini. Tiga C ya, lihat di sini 3C. 3C yang dibutuhkan 100 ya, kemudian penilaian kinerjanya 81. Kemudian angka kredit pengembangan dirinya 3 yang dibutuhkan, kemudian publikasi ilmiahnya 6, unsur penunjang 10. Jadi dia harus mengumpulkan nilai sebanyak 81 untuk unsur pembelajaran ya, penilaian kinerja ya. Kemudian 3 pengembangan diri, 6 untuk publikasi ilmiahnya ya, 10 penunjang. Coba sekarang dipecahkan lagi soal ini. Ya. Berapa tadi untuk penilaian kinerjanya? Di sini guru BK. Guru BK itu berapa kompetensi penilaian kinerjanya? Ada yang masih ingat? Sama tidak dengan guru mata pelajaran? Penilaian kinerjanya guru mata pelajaran 14. Kalau guru BK berapa? 17 ya. Penilaian kinerja guru BK itu 17. 17. Kalau nilai tertinggi, kalau 17 dikali 4 nilai tertinggi berapa? 17 dikali 4? 68, Bu. 68. Sedangkan Ropi Ahmad nilainya 54. Berarti 54 dibagi 68 dikali 100. Berapa 0,7. nilainya? Dikali 100, 79. 54 dibagi 68 dikali 100. 79. 79 ini baik atau cukup? 79? 79 itu baik ya. 79 dalam kategori baik. Baik itu adalah nilai dalam penilaian kinerja, baik itu adalah Suara. dari 3C ke 3D. Delapan satu ya, Bu. Kalau yang 3C penilaian kinerja. Iya, betul. Betul sekali 81. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Nova. Ibu Nova. 81 betul Bu Nova ya. Sekarang tinggal dijumlah dengan yang unsur lain. Di sini dikatakan dia melaksanakan pengembangan diri mendapatkan angka kredit 4. Iya. Kemudian publikasi ilmiah dan karya inovatifnya 6. Nah, ditambah unsur penunjangnya 10.
Berapakah total nilai angka kredit Ropi Ahmad selama kurun waktu 4 tahun? Tadi penilaian kinerja atau nilai unsur pembelajarannya sudah didapat 81 ya, sudah mencukupi ya 81. Tinggal ditambah unsur yang lain. Berarti 81 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 10 ya, Bu? Iya. Ya, Bu Narti di Ya. chat banyak pertanyaan ini. Oh, Biar banyak pertanyaan. Iya. ya. Diselesaikan dulu satu soal ini ya, Pak ya. Diselesaikan Ya. satu soal dulu. Oke. 101 Bu. 101, ya. Berarti Jadi bisa tidak naik pangkat? bisa Bu. Bisa. Lihat, Bisa. memang dari jumlah dia tuh cukup ya, bahkan lebih satu Tabel. dari cukup, bahkan lebih satu ya. Yang dibutuhkan 100, bahkan dia lebih 100. 100. Tapi di sini lihat Bapak Ibu, dia membimbing siswa 120 orang. Ya, sedangkan kalau untuk guru BK itu minimal berapa orang? 150 orang, ya. Ya, membimbing siswa 150 orang. Di sini ada guru BK tidak? Kalau di sini ada guru BK, ya nanti jika akan mengajukan kenaikan pangkat, ini harus dilampirkan jumlah siswa yang dibimbingnya, ya. Di SK tersebut dilampirkan jumlah siswa yang dibimbing, minimal kan 150 orang, ya. Kalau kurang dari 150 orang, ini tidak bisa dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat, seperti itu. Ya, terima kasih nih Bapak Ibu sudah bisa ya mengerjakan soal dan bisa memecahkan masalah ini. Baik, kita lanjutkan. Tadi Pak Darno bilang ada pertanyaan, ya. Silakan Pak Darno. Iya Bu, itu yang di chat Bu Arlin. Kalau 2 tahun naik pangkat kayaknya sulit ya 2 tahun. Harus ini, harus yang unsur utamanya ijazah ini sepertinya. Ya Bu, betul. Iya. Kalau 2 tahun dia punya ijazah yang Linear. lebih tinggi, ya ijazah linear yang lebih tinggi. Bisa mungkin ya. Bisa, iya. Bisa. Tapi unsur-unsur yang lain juga harus terpenuhi, tidak hanya ijazah saja. Apakah publikasi ilmiahnya sesuai dan terpenuhi? Apakah unsur yang lainnya, penunjang juga terpenuhi? Ya. Ya. Jadi walaupun dia sudah punya S2, tapi publikasi ilmiahnya harus sesuai, harus sesuai dengan standar yang minimal dibutuhkan di situ. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Gitu. Ya. Ini berikutnya nih siapa nih? Asesor 134. Dasarnya apa nih 4 tahun katanya? Oh, dasarnya apa 4 tahun? Dasar Oh, hitungan. dasar. Pak Darno itu saya. Iya. Oh, Ibu. Saya sambil meriksa IC jadi nggak nongol nih. Oh, Ibu datang. Ibu Dwi. Alhamdulillah ya. Ya, silakan Bu Narti. Iya. Ini saya tidak bisa baca chatnya, jadi iya, Bu Dwi ya. Ini Bu Dwi atau siapa yang bertanya? Bu Dwi. Bu Dwi. Ya, Bu Dwi. Iya, ini dasarnya dengan kriteria baik, ya, dengan kriteria penilaian kinerja atau unsur pembelajarannya baik itu 4 tahun. Jika dia tidak mempunyai ijazah linear yang diajukan. Kemudian kalau dia mempunyai nilai TK gurunya sangat baik, itu bisa kurang dari 4 tahun bisa diajukan. Tapi kriterianya sangat baik itu nanti kita lihat dulu semuanya apakah benar-benar sangat baik gitu. Intinya kecukupan nilai ya Bu ya. Ya, kecukupan nilainya Nilai di unsur sesuai. pertama Iya. minimal 90%, itu kan minimal 90% dan unsur penunjang itu maksimal 10%. 10%. Iya, maksimal 10% Iya. yang untuk penunjangnya. Dasarnya hitungan tercukupi hitungan kan matematis. Iya. Tercukup. Ini sebenarnya saya menekankan dari pertanyaan teman yang waktu kemarin itu loh Pak Darno. Boleh nggak naik pangkat sebelum Ya. 4 tahun gitu kan? Boleh selama
PKG-nya amat baik, gitu kan? Kuncinya di PKG-nya amat baik dan angka kredit yang dikumpulkan proporsional memenuhi persyaratan, gitu ya. Jadi kuncinya PKG amat baik, poin-poin yang dikumpulkan setiap unsur terpenuhi, unsur utama, unsur penunjangnya, begitu kan? Publikasi ilmiah, karya inovatif, pengembangan dirinya cukup, gitu ya Bu Narti ya. Iya, Ini sesuai dengan kriterianya. mungkin kurang dari 4 tahun itu naik gitu ya. Naik, iya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Hmm. Jadi begitu Bapak Ibu peserta yang lain ya. Jika Bapak Ibu punya ijazah linier dan belum 4 tahun itu bisa diajukan ya. Selama Bapak Ibu itu unsur yang lainnya terpenuhi gitu. Bisa seperti itu. Oke, thank you. Terima kasih. Semangat Iya, terus. Iya, sama-sama Ibu. Ya, lanjutkan Bu Narti, masih ada bahannya? Masih ada, iya, masih ada. Jadi saya nggak store muka ini sambil meriksa berkas saya. Iya, Ibu. Tidak apa-apa, Ibu. Di sini ada contoh 3. Contoh 3 ini Bu Sri Lestari SPD. Guru SMP Negeri 2 Sukaraja, jabatannya guru madya, pangkat pembina golongan ruang 4A, TMT 1 April 2016. Mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan tugas tambahan sebagai wali kelas. Memperoleh ijazah S2 dengan gelar MPD, Prodi Manajemen Pendidikan dari Universitas Pakuan Bogor. Selama 4 tahun, Sri Lestari SPD terus-menerus mempunyai nilai kinerja baik. Melaksanakan kegiatan PKB dan memperoleh 4 angka kredit dari kegiatan pengembangan diri. Ini diantaranya dari Diklat dan dari KKG. Memiliki 3 PTK yang sudah diseminarkan dan memiliki 1 jurnal tingkat kabupaten. Unsur penunjangnya, Bu Sri Lestari ini memiliki piagam penghargaan Satya Lencana 20 tahun dan sebagai pengurus PGRI selama 4 tahun. Berapakah total nilai angka kredit Bu Sri Lestari dalam kurun waktu 4 tahun? Dan apakah Bu Sri Lestari ini bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan jabatannya sebagai guru madya pembina tingkat 1 golongan 4B? Nah, kasus-kasus seperti ini mungkin ada di beberapa Bapak Ibu yang hadir di pelatihan ini ya, mungkin sama dengan yang dimiliki Ibu Sri Lestari ini, angka kredit yang dimilikinya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa memecahkan ini, Bapak Ibu juga nanti bisa menghitung perolehan angka kredit sendiri atau perolehan angka kredit masing-masing. Jadi nanti jika akan mengajukan kenaikan pangkat bisa lebih pede. Oh, saya ini sudah cukup nilainya karena saya sudah memiliki kriteria seperti ini gitu. Coba ini dipecahkan Bapak Ibu semuanya ya. Dia golongannya 4A. Ya. 4A. Kemudian penilaian kinerjanya baik ya, kriterianya baik. Kemudian sudah 4 tahun dia nilainya baik ya. Berarti kita tinggal menghitung unsur pembelajarannya dulu atau menghitung penilaian kinerjanya dulu ya. Penilaian kinerjanya ini Bu Sri Lestari golongan 4A itu berapa per tahunnya? Ada yang masih ingat? Untuk golongan 4A per tahun berapa? Bapak Ibu masih ingat? 29,5. Iya. Ya, terus dikalikan 4 tahun. Ya. 29,75 per tahunnya ya untuk golongan 4A dikalikan 4 tahun. Kemudian ditambah lagi dengan unsur-unsur utama dan unsur penunjang.